Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rodiatul Hasanah dengan NIM 24210100158. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Kedudukan dan Fungsi Pancasila. Di sini saya mengambil 5 rumusan masalah, yaitu 1. Pancasila sebagai dasar negara. 2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. 3. Pancasila sebagai sistem filsafat. 4. Sejauh mana peran Pancasila dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kelima, pentingnya peran Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Yang langsung ke pembahasan. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara ialah Pancasila sebagai kompas nasional sebagai tercantum dalam Memorandum DPR GR tanggal 9 Juni 1966 yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang dianut dan ditetapkan oleh PPKI. Gagasan Pancasila sebagai lambang negara bersumber dari alinea Undang-Undang Dasar yang pertama tahun 1945, tahun 1966 yang menyatakan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa yang dianut dan ditetapkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia untuk menjadi dasar negara Republik Indonesia. 1. Di sini ada ciri-ciri Pancasila sebagai dasar negara. 1. Ciri-ciri utama Pancasila yang berfungsi sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila yang merupakan salah satu dari 4 alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ditetapkan sebagai dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1845. Dianggap sebagai perwakilan keinginan seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi negara merdeka. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara Pancasila, yang berarti bahwa negara itu harus melindungi dan mengembangkan martabat dan hak asasi semua warga negara Indonesia yang adil dan berbudi luhur. Akibatnya, Pancasila harus dilihat dengan cara yang sama sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila didirikan pada pembukaan Undang-Undang 1945 dan diikuti oleh 4 pokok pembukaan yang mencakup hukum positif dan suasana kebatinan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila diposisikan sebagai dasar negara dan berfungsi sebagai sumber dari segala sumber, termasuk sumber tertib hukum, sebagai bagian dari Undang-Undang Dasar 1945. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara Pancasila, yang berarti bahwa negara harus melindungi dan mengembangkan martabat dan hak warga negara, Indonesia yang adil dan berbudi luhur. Menegakkan sistem etika yang konsisten melalui arahan Presiden nomor 12 tahun 1968, disusun secara piramidal. Sila, yakni dasar atau azas, tidak selalu terhubung satu nama lain sehingga tidak dapat dipisahkan. Tidak ada maksudnya salah satu sila dan mencari pembenarannya pada sila lainnya. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Arti Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Fungsi Pancasila sebagai ideologi yang bermakna sejak tanggal 28 Oktober 1928 kita telah menjadi satu bangsa. Artinya, satu kesatuan dari berbagai ragam latar belakang, sosial budaya, agama, dan keturunan yang bertekad untuk membangun satu tatanan kehidupan bangsa dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap bangsa mempunyai cita-cita untuk masa depan dan menghadapi masalah bersama. Dalam mencapai cita-cita bersama, cita-cita kita sebagai bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Negara harus memiliki pandangan seperti keluarga. Suatu negara akan terombang-ambing jika tidak memiliki pandangan hidup.
Suatu negara akan mudah melihat masalah dan mencari solusi. Pandangan hidup, pengalaman, sejarah, dan telah mendorong negara untuk mewujudkan dan kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan Pancasila kumpulan prinsip-prinsip utama yang memberikan perspektif mendalam tentang kehidupan dan mencakup gagasan dasar tentang nilai-nilai kehidupan bangsa. Berikut nilai-nilai kehidupan bangsa, diantaranya kerangka referensi yang membantu orang mengatur kehidupan pribadi mereka dan interaksi mereka dengan masyarakat dan lingkungannya. Kedua, pedoman yang memberikan arahan bagi rakyat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Bangsa sangat penting bagi kekokohan dan kelestarian bangsa tersebut. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, Republik Indonesia adalah paling muda. Namun, melalui gemilangnya Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram, lahirlah bangsa Indonesia dan sejarah dan kebudayaan yang lama kemudian mengalami penjajahan selama 35 tahun. Sampai pada 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya mengumumkan kemerdekaannya. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat. Arti filsafat secara etimologis, historis, dan terminologis adalah 3 pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami arti filsafat. Pendekatan etimologis merujuk pada arti yang berasal dari bahasa yang digunakan. Dari perspektif bahasa, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani. Dan filsafat merupakan gabungan dari 2 kategori. Kata dasar gabungan, kata dasar pertama adalah pilihan dan sophos, yang masing-masing berarti cinta dan kebijaksanaan. Secara harfiah, filsafat adalah ilmu yang mencerahkan kebijaksanaan. Secara harfiah, filsafat adalah ilmu yang mencerahkan kebijaksanaan orang yang mempelajari dan mempelajari filsafat. Pancasila sebagai konteks ideologis sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat berarti beberapa pemikiran yang saling terkait dan bergabung untuk mencapai tujuan pada 3 jenis tersebut. 3 jenis pemikiran tersebut adalah ontologi, pemikiran tentang adanya segala sesuatu; epistemologi, pemikiran tentang pengetahuan; dan aksiologi, pemikiran tentang nilai. Oleh karena itu, Pancasila dianggap sebagai sistem filosofis jika terdiri dari gagasan tentang hakikat Pancasila, ontologi Pancasila, pengetahuan Pancasila, epistemologi Pancasila, dan nilai-nilai Pancasila, aksiologi Pancasila. Sejauh mana peran Pancasila dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa? Sejak Orde Baru runtuh hingga sekarang, Pancasila sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Pandangan ini berasal dari berbagai kesalahan pemerintahan yang melanggar prinsip-prinsip utama Pancasila. Di antara penyimpangan tersebut, praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan masalah terbesar dan paling sulit diatasi, seolah-olah telah menjadi penyakit yang terlanjur mengakar di Indonesia. Sebagai bangsa yang baik, kita seharusnya mampu membedakan antara kebaikan dan keburukan, serta tidak melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Namun, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok daripada kepentingan masyarakat. Pancasila yang telah menjadi dasar negara dan pandangan hidup nenek moyang kita seharusnya digunakan sebagai pandangan hidup, sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama bagi generasi muda yang saat ini semakin kehilangan rasa hormat terhadapnya. Dengan demikian, generasi muda diharapkan untuk kembali menyadari dan memahami makna dan fungsi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 tahap utama yang melibatkan generasi muda dalam pembentukan nasionalisme. 1. Membangun karakter. Generasi berperan sebagai pahlawan dalam membangun karakter positif negara mereka. 2. Memberdayakan karakter sesuai dengan keinginan. Sebagai pemberdaya, generasi muda menjadi contoh teladan dalam membangun kesadaran kolektif yang tinggi. Fokus mereka adalah menciptakan kohesivitas dalam masyarakat, termasuk penyelesaian konflik mengagumkan.
3. Generasi muda berkontribusi pada ilmu pengetahuan dan kebudayaan melalui perekayasaan karakter. Mereka berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran untuk menumbuhkan sifat positif bangsa yang sesuai dengan perkembangan. Rasa nasionalisme yang harus ditanamkan pada anak-anak harus inklusif, mencintai bangsa dan negara sendiri tanpa harus mengabaikan atau meremehkan bangsa lain. Pancasila sangat berperan dalam membangunkan semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda. Semua tindakan harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang terdiri dari 5 sila yang saling berhubungan. Pancasila memiliki makna yang mendalam sebagai dasar untuk berpikir, bertindak, dan berperilaku. Di era modern ini, banyak budaya asing masuk ke dalam negeri kita. Meskipun kita tidak mampu menutup diri kita pengaruh budaya asing, yang terpenting adalah kemampuan masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, untuk menyaring budaya asing dan menolak hal-hal yang tidak sesuai di negara kita dengan nilai dan prinsip Pancasila. Yang kelima, pentingnya peran Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila memiliki 5 prinsip dan 5 kualitas utama. Pancasila, dasar filosofis bangsa Indonesia, terdiri dari 5 prinsip dasar dan 5 kualitas luar biasa. Prinsip dan kualitas ini berfungsi sebagai kompas moral dan cahaya panutan bagi rakyat Indonesia untuk membangun bangsa yang sejahtera dan harmonis. Dalam esai ini kita akan melihat betapa Pancasila sangat penting sebagai prinsip dan kualitas yang membentuk kehidupan setiap orang dan bangsa. 5 prinsip utama yang membentuk landasan masyarakat Indonesia adalah Pancasila, prinsip religius, keadilan, rasa hormat kepada orang, solidaritas, dan proses pengambilan keputusan melalui musyawarah adalah beberapa di antaranya. Pancasila membentuk masyarakat di Indonesia dengan 5 kualitas yang sangat dihargai dan didorong. Selain prinsip-prinsipnya, karakteristik ini adalah satu kekayaan yang berkontribusi besar pada terbentuknya identitas bangsa Indonesia. Dalam situasi seperti ini, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membangun karakter bangsa yang memiliki semangat nasionalisme yang kuat. Berikut beberapa nilai Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Disebutkan bahwa Tuhan hanyalah satu, yang menunjukkan bahwa kita harus percaya kepadanya, karena Dia telah memberikan semua yang dibutuhkan ciptaannya dengan demikian. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan yang lebih baik lagi untuk kebebasan ketuhanan. Selain itu, jangan memaksakan keyakinan terhadap orang lain, karena segala upaya tidak berguna kecuali bertujuan pada perdamaian. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia adalah makhluk Tuhan dengan martabat tertinggi. Oleh karena itu, manusia memiliki akal sehat yang memungkinkan mereka untuk membedakan antara tindakan moral dan tidak moral. Dalam hal apapun, manusia selalu melakukan yang terbaik untuk diri mereka sendiri. Akibatnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, diperlukan untuk mencegah kita melupakan hak orang lain yang memiliki hak yang sama dan setara dengan hak manusia lainnya. Sila kedua juga bertujuan untuk memastikan bahwa keseluruhan karena manusia memiliki hak yang setara untuk mencapai tujuan hidup. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Setiap negara menginginkan masyarakat bersatu tanpa memandang golongan lain atau kelompok maupun sebagai makhluk sosial. Kita perlu menjunjung kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Di zaman sekarang di mana banyak orang cenderung bersikap individu yang lebih mengutamakan kepentingan sendiri dipentingkan kepentingan masyarakat, maka peningkatan nilai-nilai persatuan menjadi sangat penting untuk menghayati makna sila ketiga. Salah satu cara untuk menumbuhkan rasa empati terhadap sesama adalah melalui kegiatan gotong royong. Bahkan dalam hal-hal terkecil, melalui ini akan muncul sikap rela berkorban dan upaya untuk hidup harmonis. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat menekan dan pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan berbagai Pancasila. Dalam musyawarah tersebut, setiap peserta berhak menyampaikan pendapatnya tanpa memaksakan kehendak satu sama lain.
Nilai kebersamaan juga sangat dijunjung tinggi dalam sila ini sebagai negara demokrasi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mencerminkan nilai keadilan yang harus diperoleh oleh setiap elemen masyarakat. Makna dan tujuan dari sila ini adalah mewujudkan Indonesia sebagai negara yang adil dan makmur. Sila ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, sila kelima juga dapat dianggap sebagai inti yang menyatukan sila-sila sebelumnya, menjadikannya sebagai pilar integratif yang saling berkaitan. Oleh karena itu, penerapan nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari menjadi suatu keharusan. Meskipun kesadaran akan arti pentingnya sila ini seringkali tergerus oleh sifat serakah manusia. Untuk itu, nilai dalam sila kelima ini sebaiknya diajarkan dan diterapkan sejak usia dini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.